Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kos Rela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasanya bangun datar lingkaran. Pustaka buku matematika kelas 6 tentang latihan soal akhir semester halaman 194 nomor 6 sampai 10. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Tips untuk dapat menyelesaikan soal matematika, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Tulis apa yang diketahui. 2. Tulis apa yang ditanya. 3. Tulis cara penyelesaian. 4. Lakukan pengecekan. 5. Tulis kesimpulan jawabannya. Dan 6. Untuk menghindari kesalahan perhitungan, kerjakanlah soal secara rapi dan urut, seperti yang ditunjukkan pada contoh. Simak gambar berikut. Kalau kita cermati dari soal yang tertera dari nomor 6 sampai nomor 10, maka ini ada hubungannya dengan bangun datar lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada langkah penyelesaian soal. Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, kecuali titik-titik. A. Apotema, B. Luas, C. Busur, dan D. Volume. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita simak beberapa pengertian tentang bangun datar lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah dan ini yang disebut dengan pusat lingkaran, diberi nama titik nol. Dan ini adalah diameter dari A ke B. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dari 0 ke B atau dari 0 ke D atau dari 0 ke A disebut jari-jari, yang disingkat dengan huruf R. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau R sepanjang segmen garis tersebut. Dan ini adalah busur AD dan busur BD. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Dan ini adalah tali busur dari B ke D. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Dan ini adalah
apotema dari titik pusat 0 ke E. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Dan ini yang disebut dengan juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Dan ini yang disebut dengan tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Setelah kita menyimak beberapa pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, kita kembali kepada soal. Apotema itu bagian dari lingkaran. Luas, ingat bangun datar berbicara tentang luas. Dan busur itu bagian dari lingkaran. Dan volume, nah volume ini berbicara tentang bangun ruang, sedangkan lingkaran termasuk bangun datar. Maka otomatis jawaban untuk soal nomor 6 adalah D, yaitu volume. Soal ini diambil dari berkas ujian nasional tahun 2015. Perhatikan gambar berikut. Bila kita memperhatikan dari gambar yang tertera, maka kita dapat menyimpulkan bahwa soal yang sedang kita hadapi adalah soal gabungan bangun datar. Kita lihat, bangunan yang pertama adalah persegi panjang, dan bangunan yang kedua adalah setengah lingkaran. Pertanyaannya, luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. A 434 cm persegi, B 357 cm persegi, C 280 cm persegi, dan D 203 cm persegi. Penyelesaian, luas daerah yang diarsir ialah luas persegi panjang dikurangi dengan 1/2 luas lingkaran. Diketahui P-nya 20 cm, L-nya 14 cm, dan R sama dengan D dibagi 2. Maka 14 dibagi 2 hasilnya 7 cm. Dan ingat, di dalam masalah lingkaran kita berbicara pi, sedangkan nilai pi adalah konstanta 22/7 atau 31,4. Untuk memudahkan, jika nilai R atau D merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Jika nilai R atau D bukan merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai 3,14. Kita masuk pada jawaban soal. Yang kita hitung pertama adalah luas persegi panjang. Rumusnya adalah L sama dengan P dikali L. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 20 dikali 14. 20 dikali 14 hasilnya adalah 280 cm persegi. Jadi luas persegi panjang adalah 280 cm persegi. Langkah selanjutnya kita menghitung lingkaran. Dikarenakan luas lingkaran di sini hanya setengah, maka kita tulis rumusnya 1/2 dikali V dikali R dikali R. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 1/2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Untuk mempermudah, kita cari bilangan yang dapat dibagi. Ya, 22 dibagi 2 hasilnya 11. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga 1 dikali 11 dikali 1 dikali 7 hasilnya 77 cm persegi. Jadi luas tengah lingkaran adalah 77 cm persegi. Langkah selanjutnya kita mencari luas daerah yang diarsir dengan cara luas yang pertama dikurangi luas yang kedua. Kita tulis
hasil-hasil yang telah dihitung. 280 dikurangi 77, hasilnya 203 cm persegi. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah D, yaitu 203 cm persegi. Masuk soal selanjutnya. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai luas 2464 cm persegi. Diameter lingkaran tersebut adalah A. 56 cm, B. 48 cm, C. 35 cm, dan D. 28 cm. Penyelesaian. Diketahui L lingkaran atau luas lingkaran sama dengan 2464 cm persegi. Ditanyakan D. Kita tulis rumusnya. L lingkaran sama dengan pi_r kuadrat. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 2464 sama dengan 22/7 dikali R pangkat 2. Untuk mempermudah, maka 22/7 dipindah dari perkalian berubah menjadi pembagian, sehingga R pangkat 2 sama dengan 2464 dibagi 22/7. Ingat, dalam operasi hitung pecahan tentang pembagian, untuk penyelesaiannya maka pembagian dirubah operasinya menjadi perkalian. Ketika kita merubah dari pembagian menjadi perkalian, maka kita cari kebalikan dari pecahan si pembagi. Ya, 22/7 kebalikannya adalah 7/22. Maka kita tulis R pangkat 2 sama dengan 2464 dikali 7/22. 2464 dikali 7 hasilnya 17.248, sehingga R pangkat 2 sama dengan 17.248 dibagi 22, hasilnya 748. Sekarang kita cari bilangan aslinya dari bilangan kuadrat tersebut dengan cara R sama dengan akar kuadrat dari 784. Ya, akar kuadrat dari 784 adalah 28. Jadi R sama dengan 28 cm. Langkah selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah diameternya, ingat diameter itu adalah 2 dikali R, maka kita tulis D sama dengan 2R. 2 dikali 28 hasilnya 56 cm. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 yaitu A, yaitu 56 cm. Kita masuk pada soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diameter lingkaran 28 cm, keliling daerah yang diarsir adalah titik-titik. Kita lihat dari gambar yang tertera, maka ini ada hubungannya dengan perhitungan bangun dasar gabungan. Yang pertama adalah setengah lingkaran yang besar, yang kedua setengah lingkaran yang kecil. Pilihan jawabannya A 44 cm, B 66 cm, C 76 cm, dan D 80 cm. Kita masuk pada penyelesaian. Kita hitung keliling dari setengah lingkaran yang besar. A1 sama dengan 1/2 dikali Pi dikali D. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 1/2 dikali 22/7 dikali 28. Ya, dengan cara mencari bilangan
yang dapat dibagi dulu. Untuk mempermudahnya, 22 dibagi 2 hasilnya 11, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 28 dibagi 7 hasilnya 4, 7 dibagi 7 hasilnya 1, sehingga 1 dikali 11 dikali 4 hasilnya 44. Kemudian langkah kedua, kita cari keliling dari lingkaran yang nomor 2. K2 sama dengan 1/2 dikali V dikali D. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 1/2 dikali 22/7 dikali 14. Yaitu sebelumnya dicari bilangan-bilangan yang dapat dibagi. Ya, 22 dibagi 2 hasilnya 11, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 14 dibagi 7 hasilnya 2, dan 7 dibagi 7 hasilnya 1, sehingga 1 dikali 11 dikali 2 hasilnya 22. Langkah selanjutnya adalah mencari keliling gabungan dengan cara K1 ditambah dengan K2. Kita tulis keliling total sama dengan 44 ditambah 22, hasilnya 66 cm. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah B, yaitu 66 cm. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai keliling 62,8 cm. Luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. A 434 cm persegi, B 413 cm persegi, C 314 cm persegi, dan D 243 cm persegi. Penyelesaian, diketahui keliling lingkaran adalah 62,8 cm. Tanyakan luas lingkaran. Jawab. Langkah pertama, kita mencari panjang jari-jarinya dulu. Kita tulis rumus keliling lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 62,8 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28. Kita tulis 62,8 sama dengan 6,28 dikali R. Kemudian 6,28 dipindah tempatnya. Dari perkalian berubah menjadi pembagian. Kita tulis R sama dengan 62,8 dibagi 6,28. Hasilnya R sama dengan 10 cm. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Langkah selanjutnya, kita masuk pada mencari luas lingkarannya. Kita tulis rumusnya. L lingkaran sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui. 3,14 dikali 10 dikali 10. Hasilnya 314 cm persegi. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah C, yaitu 314 cm persegi. Demikian beberapa penjelasan yang berkaitan dengan bangun datar lingkaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silakan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.